Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapisan langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapisan bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad bernaung padanya. Kemudian sholawat berserta salam kita berikan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Langsung saja, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kesabaran dalam menjalankan puasa di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh hikmah, di mana di bulan mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah agar mendapatkan keberkahan-keberkahan. Selain itu juga kita harus melaluinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwafas sabiruna ajrum bighairi hisab. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ada 3 macam kesabaran. Yang pertama yaitu sabar atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pahit. Dalam poin pertama yaitu sabar atas ketaatan kita kepada Allah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kita akan lalui dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Misal ketaatan kita kepada Allah yaitu seperti melakukan sholat wajib, sholat sunnah, puasa, dan lain sebagainya. Ketaatan kita kepada Allah, misalnya ketika di pagi hari sangat dingin sekali, namun kita harus menjalankan perintah Allah yaitu apa? Sholat subuh. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan akan membuat ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Poin yang kedua yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita harus menahan diri dari nafsu, menjauhkan diri dari kemaksiatan yang ada. Ini semua kita lakukan untuk berniat apa? Kita niatkan untuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama mengatakan meninggalkan maksiat merupakan hal kewajiban, sedangkan melakukan sunnah maka hukumnya sunnah. Maka dari itu kita lebih mengutamakan kewajiban daripada sunnah. Beberapa ulama lagi mengatakan menjaga pandangannya aurat dari wanita yang belum halal baginya, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Poin yang ketiga yaitu sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pahit. Setiap musibah yang datang kepada kita, maka kita akan menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, akan membuat derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu seperti apa saja? Kecelakaan, kemalingan, kebakaran, kehilangan harta benda, dan perlakuan buruk orang lain kepada kita juga termasuk dalam kategori musibah. Semisal teman kita menjelek-jelekan kita, menambah-nambahi cerita yang tidak sesuai fakta, maka tidak apa-apa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Dan sepintar-pintar orang itu menyimpan bangkai, akan kecium pada baunya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan atau menerima musibah di sisi Allah daripada satu tegukan yang ditahan untuk mencari ridha Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka di bulan Ramadan ini kita harus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah kedondong, buah markisa, duri-durian bisa buat luka. Sekian penyampaian dari saya. Jangan lupa menjalankan ibadah puasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan Ji. Oke, OTW order.